أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah para jamaah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah kita akan sedikit merojaah kembali berkaitan dengan dasar-dasar ilmu waris. Hadis yang ke-43. Hadis yang ke-43. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha, fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Ya, ini hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perintah untuk menunaikan warisan. Berikanlah harta waris itu kepada ahli warisnya. Adapun sisanya maka untuk kerabat laki-laki yang dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah saya berusaha membuat ini, tapi tulisannya kecil ya. Qadarullah tadi waktunya mau jam 5 baru saya print, jadi belum bisa memperbaiki. Nggak kelihatan nih Ibu, nggak kelihatan. Ya insyaallah ya, kalau ada pertemuan yang akan datang coba kita perbesar dan kita perbaiki kembali berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan skema ini. Ini yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, ini supaya ranah berpikir kita terbentuk dan bisa dipahami. Yang pertama, kita sudah belajar tentang dasar ilmu faraid, ya, tentang dasar ilmu faraid, yang mana kita belajar tentang definisinya. Definisi ilmu faraid adalah ilmu pembagian warisan, fikih dan hitungannya. Artinya ilmu pembagian warisan itu ya. Kita sudah belajar, ini murojaah saja. Hukum mempelajari ilmu faraid bagaimana? Fardu ain atau fardu kifayah? Belajarnya kifayah atau ain? Apakah setiap muslim wajib belajarnya? Atau ya, kalau di sini belajarnya fardu kifayah, adapun melaksanakannya fardu ain. Ya, artinya kan kadang orang tidak mampu belajar untuk ilmu faraid. Ya, mungkin keterbatasan IQ-nya dan seterusnya, maka sudah terlaksanakan oleh orang yang mampu untuk belajar ilmu faraid tersebut. Jadi belajarnya adalah fardu kifayah. Untuk melaksanakan ilmu faraid dalam pembagian waris, hukumnya adalah fardu ain. Ya. Keutamanya juga sudah kita pelajari Bapak dan sekalian ya. Keutamaan belajar ilmu faraid sudah pekan yang lalu, ya, atau berapa pekan yang lalu ya, karena ya ada liburnya ya. Kita sudah belajar tentang keutamaan ilmu faraid. Sebagaimana di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sudah kita baca, kita meroja saja. Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraidha wa 'allimuhu fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwala syai'in yunsa'u min ummati.
Ya, ini sudah kita baca kemarin Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa wahai Abu Hurairah, pelajarilah faraid dan ajarkanlah, karena ilmu faraid itu setengah dari ilmu, dan ia adalah ilmu yang terlupakan serta ilmu pertama yang dicabut dari umatku. Berarti belajar ilmu faraid mempunyai keutamaan tersendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan taufiknya untuk bisa belajar ilmu faraid yang sederhana ini, mungkin ya. Dan masih ada hadis-hadis yang lainnya yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Contohnya, ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu faraid karena ia termasuk bagian agama kalian. Saya dipahami ya keutamaannya. Kemudian, kenapa Bapak dan sekalian kita perlu ilmu faraid? Utamanya banyak, karena terkadang ada salah paham. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada am, ada khol, ada am, amun, ada kholun. Kalau kita kan paman semua, paman. Maksudnya kan kalau paman itu tidak ada perbedaan dari laki-laki perempuan, semua menyebut paman. Terkadang kita terkecoh yang dari khol ini, dari keturunan ibu ini terkadang mendapat bagian, padahal sebenarnya tidak mendapatkannya. Ya, nanti kita belajar seperti itu. Terkadang kan kalau kita tidak memahami ini paman, sama-sama pamannya gitu kan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam ilmu faraid nanti akan dibedakan amun sama kholun, ya, dari saudara bapak atau dari saudara ibu. Keutamaan sudah, tujuannya kenapa Bapak dan Ibu sekalian kita belajar ilmu faraid? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini disebutkan ya dalam An-Nisa ayat ke-58, dasarnya tujuannya adalah An-Nisa ayat ke-58. Tujuan ilmu faraid disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Ini sudah kita baca. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bi adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha memberi nikmat kepadamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti tujuan tentang ilmu faraid ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Masya Allah ya. Nikmat Bapak dan sekalian, dengan belajar ilmu agama sebuah kenikmatan ya, apalagi di usia yang kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita diberi petunjuk untuk belajar salah satu ilmu yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu ilmu waris ini. Kemudian setelah kita tahu keutamaan, tujuannya, nanti apa saja yang kita pelajari, objeknya itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Objek ilmu faraid itu ada, kita akan mengenal tarikah. Nanti kita pelajari ya, tarikah, harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. Kemudian irs dan miras. Ya, ini 3 hal objek yang ada di dalam ilmu waris. Nanti kita pelajari. Sudah paham ya definisinya? Alhamdulillah sudah kita jelaskan, keutamaannya sudah kita jelaskan, tujuannya sudah kita jelaskan, objeknya ada 3, tarikah, irs dan miras. Ya. Kemudian sumbernya dari mana? Sumber ilmu faraid dari Al-Quran dan
as-sunnah, hadis. Sudah lengkap ya. Kita memahami ilmu apa yang sedang kita pelajari, keutamaannya sudah kita pahami bahwa itu adalah sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang yang meninggalkannya. Kemudian tujuannya sudah kita pahami, objek yang kita pelajari sudah paham, kemudian sumbernya juga kita harus paham bahwa ilmu faraid sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Ini sambil jenengan membaca dengan batin ya. Rukunnya sudah kita pelajari pertemuan kemarin. Rukun ilmu faraid, ilmu waris. Rukun waris ya. Sudah kita pelajari teman-teman. Ini suaranya agak ini Pak Rima enggak ini bagus, agak apa ekonya atau apanya gitu. Ya. Pertemuan kemarin sudah kita pelajari, itu ada di bab kedua ya, ada mappingnya kedua, rukun warisan. Yang pertama apa rukunnya? Rukun itu berarti yang harus ada di dalam pembagian waris itu ya. Ya, orang yang meninggal dinamakan muwaris. Tidak boleh kita ya, orangnya diperkirakan meninggal tapi nanti balik lagi ya. Kan barangkali ada ya. Kalau di kisah-kisah itu ya, mati suri atau apa sudah dinyatakan meninggal, sudah dikubur, ternyata iya, itu barangkali seperti itu. Makanya harus dipastikan orangnya meninggal. Yeah. Itu rukunnya yang pertama, mewaris orang yang meninggal. Dan harus dipastikan meninggal. Kemudian rukun yang kedua adalah waris ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Kemudian apa? Harta warisan. Harta warisan. Urutannya kita untuk menentukan harta warisan bagaimana Bapak dan sekalian? Kemarin sudah kita pelajari. Gimana? Apa saja yang harus dilakukan sebelum itu dinyatakan benar harta warisan? Ya. Yang pertama kali harus dikeluarkan apa dulu Bapak Ibu sekalian? Jenazah dulu. Ya, jenazahnya nanti udah dihitung, jenazahnya enggak diurus lagi. Enggak dikubur-kuburkan nanti kan ya. Bahaya kan ya. Yang pertama adalah nanti urutannya ya, ada harta tinggalan, yang pertama dikeluarkan adalah biaya pengurusan jenazah. Itu banyak, ada pembelian kafan, penggalian kubur, pengantaran dengan ambulan barangkali seperti itu ya, pembelian air barangkali di suatu daerah yang tidak ada air untuk memandikannya harus beli dan seterusnya. Itu dikeluarkan terlebih dahulu. Ini untuk mengenal apa tadi yang poin yang harta waris tadi ya. Pengurusan jenazah. Yang kedua setelah itu apa Bapak sekalian? Utang terkait tarikah. Kemudian hutang tidak terkait tarikah. Kemudian wasiat baru nanti baru menjadi harta waris. Hutang terikat tarikah tahu nggih? Misalnya menggadaikan barang belum diambil kan ya, itu harus dilunasi terlebih dahulu. Runtutannya berpikirnya sakit ya, yang harus diselesaikan supaya kita mengetahui itu benar harta warisan. Pengurusan jenazah, hutang terkait dengan tarikah, hutang tidak terkait dengan tarikah, wasiat, kemudian baru itu dinyatakan harta waris.
Setelah rukun kita tahu, kemarin kita mengenal juga tentang syaratnya Bapak Ibu sekalian. Ya, syarat pewarisan. Jadi sama di coret-coret barangkali mau ya. Syarat pewarisan nomor pertama apa? Iya, tadi sudah kita bahas ya. Kepastian orang yang mewariskan sudah meninggal, itu syaratnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa ya kira-kira itu? Kepastian hidupnya ahli waris setelah mewaris wafat. Kemudian yang ketiga, kepastian pengetahuan status hukum ahli warisnya. Ya, kepastian status hukum ahli warisnya. Kecil-kecil gitu. Insya Allah tadi kalau dicetak dalam A3 bagus insya Allah ya. Nanti coba pertemuan yang selanjutnya diupayakan lebih besar lagi. Kalau belajar seperti ini lebih mudah dipahami Bapak sini. Iya, tidak terlalu panjang penjelasan ya. Syarat sudah paham ya, syaratnya pewarisan. Kemudian kita mengenal tentang sebab pewarisan. Yang pertama karena nasabnya, ya, kekerabatan maksudnya nasab itu. Itu ada tulisan nasab ya, kekerabatan nantinya. Kemudian karena pernikahan sah. Kemudian karena wala, yaitu pemerdekaan budak. Nanti kita jelaskan ada pembagiannya. Makanya nanti di dalam nasab, Bapak dosen itu selanjutnya ada slide ke samping lagi ya. Dalam nasab kekerabatan itu nanti dibagi 3. Usul itu berarti ke atas, bapak ibu ke atas ya, nenek moyang ke atas. Ini bapak ibu nenek moyang ke atas ya. Itu usul maksudnya ya. Kemudian furu itu anak cucu, berarti ke bawah. Ya, furu. Ya, ada ke atas, ada ke bawah. Kemudian hawashi itu yang menyamping. Ya. Contohnya saudara, ya saudara kandung, paman, keponakan, sepupu. Nanti dibagi lagi di bawahnya itu. Bisa dipahami ya. Nasab itu berarti nanti ada nasab yang ke atas. Namanya apa tadi? Usul. Ke bawah namanya furu, ke samping hawashi. Iya. Cepat juga jenengan ya, pahamnya. Masya Allah ya. Kemudian ahli waris. Ahli waris kalau di sini kita bagi 3 kolom ya. Nanti jenengan masukkan coba. Anak, cucu, bapak, kakek itu kaitannya dengan furu dan usul. Ya. Kemudian saudara berarti kaitan dengan ya. Kemudian keponakan, paman, sepupu, suami dan mutik. Mutik itu adalah yang memerdekakan
budak. Ini kira-kira jumlahnya berapa Bapak sekalian? Coba dihitung dulu. Kan ini ada 15. Di situ ada berapa? Tiga, 13 ya. Berarti ada yang kurang ya. Ini ahli waris dari nopo? Laki-laki. Kita kompleti. Jenengan bisa memasukkan nanti yang kurang di situ ya. Ini kita kompleti ahli waris dari pihak laki-laki. Dua belas itu? 12 ya. Berarti kurang berapa? Coba perhatikan Bapak sekalian. Daftar ahli waris dari kalangan laki-laki. Ini kan biar paham ya. Yang pertama apa? Anak laki-laki kandung mayit itu sudah ada di situ ya. Anak laki-laki kandung si mayit. Sudah ada ya. Kemudian bapak mayit sudah ada. Bapaknya bapak si mayit apa berarti? Kakek sudah ada. Cucu dari anak laki-laki mayit sudah nggih. Dan sampai ke bawah ini Bapak Presiden. Kalau dalam bahasa Arab adalah ibnu ibnil abni. Cucunya cucu, maksudnya gitu ya. Itu masih diperhitungkan ya. Nggih. Sangga buyut ya masih ada di situ. Cucu laki-laki sudah ada nggih. Kemudian saudara sekandung mayit. Saudara berarti laki-laki nggih, saudara sekandung mayit. Ada nggih? Ada sekandung tadi nggih. Kemudian saudara sebapak mayit. Saudara sebapak mayit berarti bapaknya satu ya. Nah, ibunya mungkin beda nggih. Bapaknya satu. Itu masih dihitung. Makanya ini harus saudara itu masya Allah silsilahnya ya. Dalam ahli waris ini seperti ini ya. Kemudian saudara seibu mayit ada, ibunya satu, ya mungkin nikah lagi ya, cerai nikah lagi. Ya. Saudara seibu mayit. Ini mudah. Selanjutnya coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Anak saudara sekandung mayit. Apa berarti? Anak saudara sekandung, keponakan mayit itu ya. Ini dari laki-laki ya, anak saudara sekandung mayit dari jalur laki-laki lagi. Kemudian anak saudara sebapak, nanti kita buatkan ininya aja lebih mudah ya. Buatkan sketnya aja ya. Anak saudara sebapak mayit. Tadi sama kan ya? Anaknya dihitung lagi. Saudara bapak sekandung. Apa berarti? Saudara bapak sekandung berarti paman. Paman si mayit. Saudara bapak sebapak. Saudara bapak sebapak. Paman juga, tapi dari bapaknya.
Nggih. Nggih, paman kan nggih? Paman, betul ya. Saudaranya bapak sebapak, paman. Ibu-ibu bisa dipahami ya? Nanti insya Allah pekan depan saya kompleti lah ya skemanya. Ya, itu dimasukkan aja, itu sudah ada tulisan kecil-kecilannya orang ya. Selanjutnya barangkali belum ada. Anak paman sekandung, sepupu mayit, ya, sepupunya mayit. Terus ke bawah jalur laki-laki. Seperti anak sepupu sekandung mayit juga dapatnya. Berarti ya. Kalau masih ada itu nanti jadi dapatkan. Kalau nggak ada penghalangnya. Anak paman sebapak, sepupu ya, sepupu. Anak paman sebapak. Terus ke bawah nanti ya dari jalur laki-lakinya. Kemudian suami mayit. Suami mayit kan dari jalur pernikahan sah ya. Makanya hati-hati ya. Ini pernikahan sah apalagi perempuan ya. Kalau tidak sah, khawatirnya tidak mendapatkan harta waris ini. Bisa betul? Nggak bisa kan karena nggak sah kan? Iya. Ya, ya, iya, iya. Salah menurut agama. Iya. Tapi harus hati-hati. Iya. Kadang suami nggak ini juga bisa seperti itu. Iya. Kemudian mu'tik, yaitu pemerdeka budaknya. Pemerdeka budak itu maksudnya apa Bapak sekalian? Pemerdeka mewarisnya. Ya, ahli waris ini kan ini apa? Meninggal. Sebelumnya jadi budak, kemudian diberdekakan oleh laki-laki ini gitu maksudnya. Paham ya? Kan saya ini mungkin dulu budak, barangkali dulu ya. Kemudian ada orang yang memerdekakan saya. Kemudian saya meninggal, ya memberikan itu mendapatkan warisan. Gitu. Dalam? Nggih, barangkali nanti kembali ada, Pak, nggih. Nggih, bisa dipahami ya. Makanya ini untuk yang tadi nikah siri itu ya, atau suami barangkali seperti itu dan seterusnya, istri yang kadang ada sesuatu yang tidak mendapatkan warisan mungkin karena nikah siri dan seterusnya, harus hati-hati ya. Karena banyak kejadian seperti itu Bapak, ibu-ibu barangkali seperti itu ya. Mungkin anaknya nanti ya, qadarullah Allah datangkan laki-laki yang ini ternyata dinikahkan siri saja gitu kan. Harus hati-hati ya. Poligami tapi nikah siri itu harus hati-hati. Karena ada kejadian barangkali dibiarkan saja ya oleh suaminya. Karena kemarin kita diskusi dengan Ustadz itu waktu daurah itu Bapak sekalian, ada laki-laki yang mau poligami, tapi laki-laki ini tidak mau ngomong ke ibunya gitu. Ke keluarganya saja tidak berani. Dia beraninya ngomong ke ahwatnya, mau nikahi ahwat ini, tapi ngomong ke keluarganya tidak berani. Iya kan ya? Ini kan ada. Ini ada nyata gitu. Saya cerita nyata. Makanya dirahasiakan sama Ustaz, kalau antum mau menikah siri, mau nikah poligami ya harus resmi dan harus ngomong ke keluarga. Karena generasi sekarang itu kadang kan pola pikirnya mungkin terlalu mengedepankan yang enak-enak kan Bapak dan ya. Tapi untuk kepanjangan bahwa keluarga itu mau menyatukan antara keluarga satu dengan yang lainnya itu kan tidak terfikirkan kan. Dia hanya sekelas mengomongkan keinginannya saja, dan itu bukti nyata. Ya kemarin saya diskusi sama Ustadz itu ya, karena ini kejadian nyata. Makanya ibu-ibu nanti ya, semoga tidak terjadi. Kalau terjadi harus diupayakan resmi dan ya secara hukum negara maupun hukum Islam ini. Karena dampaknya panjang nantinya. Apalagi sekarang banyak kejadian ya
banyak kejadian. Kemarin teman juga ada yang seperti itu. Ya. Kadang nggak ngomong dulu gitu kan ya. Nanti ribut-ribut dan seterusnya. Apalagi nanti kaitan dengan kata waris ini. Dan ada kejadian juga ibu-ibu yang dinikahi sudah nikah siri, sudah punya banyak anak, terkadang ditinggalkan saja. Gitu. Kemudian waktu pembagian ahli waris ternyata tidak mendapatkannya. Kenapa? Mungkin karena saudaranya tidak menganggapnya seperti itu. Dan tadi pagi kita dapat cerita, ya, nanti katanya dengan kesehatan juga. Ternyata kadang anak yang tidak terima dengan ini katanya dengan lainnya kesehatan. Terkadang anak tidak terima bapaknya menikah lagi. Akhirnya kesehatannya terganggu, rahimnya tidak bisa punya anak. Karena kemarahan tadi. Dan itu tempatnya setan karena seperti itu. Gitu. Karena marah itu kan membawa api kan, gitu, membawa panas. Gitu. Rahimnya tidak ini. Gitu. Masya Allah ya. Bisa dipahami ya, ahli waris dari keturunan laki-laki ya. Ada pinten? 15. Walaupun ada sebagian yang menyebutkan 10, ada peringkasannya ya. Tapi ini kita pendapat yang 15. Nanti kan 10 itu bisa dijabarkan lagi. Akhirnya ketemu 15 ini. Kemudian dari pihak perempuan, ahli waris dari perempuan itu wonten pinten teng mriku? 10 napa pinten? Anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek sempat, saudara kandung sebapak, seibu 7, 9 ya. Istri dan mu'tiqah 9 ya. Coba kita perhatikan 10 kira-kira yang hilang dari mana? Yang pertama al-bintu sudah ya, anak perempuan kandung mayit. Cucu perempuan dari anak laki-laki mayit. Sudah ada ya? Cucu perempuan dari anak laki-laki mayit. Ya, paham ya? Anak laki-lakinya punya anak perempuan. Dan terus ke bawah maksudnya seperti itu. Kemudian ibu mayit. Kemudian ibunya ibu. Nenek si mayit. Ya. Kemudian ibunya bapak. Nenek juga, ya. Ibunya bapak. Kemudian saudari sekandung. Mayit, saudari sekandung ya, berarti saudara kandungnya dari perempuan ya. Saudari sebapak mayit, ya, bapaknya satu, walaupun ibunya ada 2, 3 dan seterusnya. Saudari seibu mayit, ya ibunya satu, ya, bapaknya mungkin karena cerai atau meninggal dan seterusnya, bisa 2, 3. Saudari seibu mayit, istri mayit, dan yang terakhir adalah pemerdeka waris mu'tiqah 10 ya. Ini ringkasannya saja dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya itu belajar tentang ada zaul arham ya. Yaitu kerabat di luar ahli waris utama. Tidak ke atas ke bawah, tidak menyamping. Mungkin paman dari ibu. Kan tidak ada. Nggih. Nggih kan seperti itu nggih. Itu tidak ada dalam situ. Lah itu masuk dalam zaul arham. Kerabat di luar ahli waris utama, tidak ke atas usul, tidak ke bawah, udah hawashi tidak. Nggih.
Insya Allah nanti kita ini lebih mudah lagi Bapak dan sekalian. Kemudian kita mengenal penghalangnya. Ya, secara garis besar aja dulu sini ya. Penghalang, hajib. Hajib hirman adalah tertutup hak warisnya secara total. Itu hajib itu ada dua, hajib hirman yang tertutup hak warisnya secara total. Kemudian hajib nukson, berkurang jatah hak warisnya. Bacanya susah ya. Sebenarnya insya Allah ya, semoga akan selanjutnya kita buatkan yang lebih bagus lagi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian sudah ketahuan penghalangnya, sudah kita mengenal penghitungannya. Contohnya asul masalah, menentukan KPK. Jangan belajar KPK kan ya? Iya. Contohnya anaknya 4, 1 laki-laki 3 perempuan, berarti KPK pembaginya berapa? Laki-laki 1, perempuan 3, 5. Ya. Karena laki-laki 2, perempuan 1 semua ya. Ya seperti itu. Nanti kita belajar seperti itu. Ya penghitungannya ya. Insya Allah mudah. Iya, dipakai ternyata di ilmu faraid ya. Kalau anak laki-laki 1, anak perempuan 1, 3 ya, berarti artinya kalau misalnya tanya 1 juta kemudian dikeluarkan 500 untuk biaya perawatan, membayar hutang, kalau sisa 500 berarti 500 bagi 3, nanti 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan gitu. Kemudian di sini kita mengenal siham, nilai bagian masing-masing ahli waris. Nilai bagiannya berapa itu ya? Nanti kita mengenal seperti itu. Namanya siham. Kemudian tasih masalah, pembulatan nilai sihamnya. Karena ada ya sisa itu nanti kita bulatkan. Ini biar ketemu pasnya seberapa. Tasih masalah. Sehingga nanti kita setelah mengenal itu semua, kita akan mengetahui kondisi akhirnya. Apakah nilai penjumlahnya sama dengan asal masalahnya, ya, atau lebih besar, atau lebih kecil. Namanya masing-masing beda ya. Adilah, aul, dan rod. Adil berarti sama, siham sama dengan asal masalahnya. Kalau aul berarti jumlah siham melebihi asal masalah. Kalau rod ada jumlah siham lebih kecil dari asal masalahnya ya. Terakhir ya, ini sudah azan ya. Sudah azan dari terakhir. Masalah khusus nanti ya, yang biasa kita hadapi di Indonesia. Anak adopsi tidak ada hak saling mewarisi. Adopsi tidak ada hak saling mewarisi. Hati-hati ya, kadang kan orang Indonesia menisbatkannya kepada apa? Dalam kakak itu
binnya kepada siapa? Biasanya kepada orang yang mengadopsinya. Iya. Padahal dalam Islam tidak ada hak waris untuk adopsi untuk dikasih hak warisan. Makanya Masya Allah ya, harus hati-hati. Dan sekarang banyak Bapak Nusran, ada orang yang mungkin berani ya ini menisbatkan binnya kepada yang mengadopsi. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Kan banyak ya, karena lama nggak punya putra keturunan gitu, biasanya apa? Mengambil anak orang, entah itu saudara. Kalau saudara mungkin jelas ya. Kadang orang yang menjual anak itu kan ada di rumah sakit itu kadang ya. Nggak tahu bapak ibunya siapa, kadang dijual kemudian dibeli diadopsi. Kemudian di KK tertulis di akte juga tertulis nama yang mengadopsi itu. Dan ini dosa kan? Ini dosa. Dan di sini dalam masalah waris anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan. Kemudian saudara sepersusuan tidak ada hak saling mewarisi. Makanya ini hati-hati untuk yang di daycare. Iya kan? Daycare kadang anak rewel apa? Kalau orangnya terlalu baik kan kadang apa? Menyusui anaknya itu kan ya, karena mungkin kasihan nangisnya lama gitu kan. Nggak diam-diam akhirnya apa? Menyusui anaknya itu. Mungkin namanya kejadian berkali-kali dan seterusnya sampai nanti barangkali jadi saudara sepon dengan anaknya dia sendiri. Tapi itu dalam ahli waris tidak mendapatkan warisan. Kemudian kematian massal tidak saling mewarisi jika urutan wafat tidak diketahui. Nanti kita jelaskan kembali insyaallah. Atau barangkali pekan depan ada slide gitu gimana Pak Riman? Iya, slide bawah nih ya, insyaallah seperti itu. Kemudian nanti penghalang warisnya juga kita akan mengetahui apa? Misalnya pembunuhan. Kan ada orang tua dibunuh sama anaknya, nanti kita bahas, ya. Ada seperti itu ya? Ya banyak kan ya, pembunuhan. Ya, ahli ya waris membunuh mewaris. Ya. Itu nanti seperti apa? Kemudian ada perbedaan agama, nanti jamnya seperti apa? Terhalangnya berapa? Perbedaan agama. Orang tuanya muslim, anaknya non muslim. Ya, perlu dibahaskan ya. Nanti seperti apa? Iya, beda istri ada tadi sini, Pak. Yang mana? Nanti diurutkan dulu. Nah, laki-laki, perempuan tadi kan sudah ada semua di sini. Bapaknya meninggal. Iya. Anaknya itu kan Pak. Bapaknya kan meninggal, dia punya istri, ya sebapak kan. Ya sebapak tadi kan, ya sebapak. Tadi kan anak sebapak ada. Dari perempuan atau dari laki-laki? Anak yang meninggal siapa? Suaminya? Anak tiri. Kalau yang meninggal bapaknya? Tidak Pak, tidak ada. Iya.
Kan sebapak tadi kan ya dari ini. Ya, kalau bapaknya meninggal, kalau ibunya nanti baru ada. Ya, kan seibu kan, ya anak seibu tadi ada. Kalau bapaknya tidak. Ya nanti penghalangnya ada pembunuhan, perbedaan agama dan perbudakan. Insya Allah kita bahas yang akan datang. Insya Allah itu dulu ya. Jangan paham ini ya, ketimbang banyak nanti kayak ini. Insya Allah mudah ya. Ini dengan bagian-bagian seperti ini mempermudah kita untuk memahami ilmu faraid ini. Mungkin ibu-ibu nanti kalau dipasang slide, insya Allah lebih Allah mudahkan untuk ini memahami ilmu faraid ini. Dalam? Ya, alhamdulillah. Untuk kajian malam hari ini kita coba seperti ini, ya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkati kita semuanya, meridai kita semuanya, dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berada di atas ketakwaan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jalan kebaikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد